Selamat datang di channel Azula Purwodadi. Setelah sebelumnya kami membahas tentang cara pembuatan kolam ikan maupun tanaman paku air dengan menggunakan plastik geomembran, kali ini kita akan membahas berapa sih idealnya ketebalan plastik untuk kolam Azula dan ukuran berapa biar bisa panen dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kolam 6x6 kayak begini, ditabur 1 kilo itu tidak mungkin 2 minggu bisa panen. Kan kita harus menyesuaikan lebarnya kolam. Ya kudune untuk 6x6 ini paling tidak 5 kilo. Ya 5 kilo itu bisa 2 minggu panen. Jadi sebelumnya kami informasikan kembali kalau kolam tanaman paku air yang terbaik adalah kolam tanah. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa gak semua orang bisa punya akses ke kolam tanah, sama seperti kami. Akhirnya kami pakai alternatif lain, yaitu menggunakan plastik HDPE geomembran. Plastik yang bagus untuk bahan kolam yang menampung air adalah plastik yang kuat bertahan di bawah terik matahari. Dan di sini ada pilihan plastik UV dan plastik geomembran. Terus untuk ketebalannya kan dia sangat bervariasi. Ada yang 100 mikron atau 0,1 mm, 200 mikron, 300 mikron, dan seterusnya. Sebagai gambaran, tebal 100 mikron itu kurang lebih sama dengan ketebalan uang 1 lembar. Kalau 200 mikron setara uang 2 lembar, dan seterusnya. Nah, menurut kami yang paling ideal ada di ketebalan 300 mikron. Tebal 0,3 mm itu rasanya pas gitu ya. Dia nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal. Soalnya kalau terlalu tebal dia juga agak susah untuk ditekuk maupun dipotong. Terus kolam Azula yang ideal itu ukuran berapa kali berapa biar bisa panen minimal 1 kilo setiap hari? Untuk kebutuhan seharinya 1 kilogram, itu kolam yang dibutuhkan cukup 2 kali 2 meter, artinya 4 meter persegi. Ini dalam hitungan ideal, artinya kondisi subur dan memang panas dan situasinya mendukung. Karena kadang-kadang juga panasnya atau situasi musimnya juga akan mempengaruhi. Ini yang saya katakan adalah kondisi ideal, artinya subur dan tidak terkena gangguan lain. Untuk dapat 4 meter persegi itu saya kira setengah kilo sudah cukup. Iya, karena penebaran setengah kilo itu untuk ukuran 2 kali 2 itu hasilnya sudah cukup rapat dibanding dengan kolam yang ada ini. Ini memang kurang rapat, tapi kelebihannya kalau tumbuh nanti dia lebih gede-gede, bisa gerombol-gerombol dibanding dari tebar padat. Itu biasanya tumbuhnya tidak gede-gede. Untuk ukuran 2 kali 2 meter persegi dengan pupuk organik Azula itu 1 kilo saya kira masih sisa. Jadi bisa dikatakan setengah kilo sudah cukup. Atau 1 kilo ditebar langsung, nanti sisanya dipakai untuk beberapa hari kemudian juga bisa. Untuk ukuran 4 meter persegi dikasih pupuk 1 kilo dengan benih atau bibitnya setengah kilo, itu bisa dipanen dalam waktu 3 minggu. Walaupun dalam ukuran 2 minggu itu sudah penuh, cuman sebaiknya untuk memanen itu ditunggu lebih tua, karena Azula itu sudah menjadi tua, itu dia lebih tebal dan hasil perolehan lokasi itu lebih kecil tapi pendapatannya lebih banyak karena dia tebal dan sudah menumpuk. Idealnya begitu. Tapi kolam yang baru ditebar ini tidak menjamin 21 hari bisa panen, karena pertumbuhannya akan lambat karena panas mataharinya kurang. Panas sangat dominan untuk kebutuhan perkembangan Azula. Dan tanaman yang lain atau Azula?
Ya khususnya Azula dan Wolffia itu butuh panas. Tapi kalau panasnya kurang, ya kemungkinan pertumbuhannya tidak bisa seperti 21 hari panen, tidak bisa. Dia lebih lambat. Bagaimana jika kebalikannya? Jika terlalu panas? Terlalu panas nggak apa-apa, tapi kolamnya diusahakan agak dalam. Bisa 40 sampai 50 cm. Adakah alasan kenapa kolamnya dibuat dangkal? Dibuat dangkal alasannya tujuannya adalah memperkecil jumlah pupuk. Jadi kalau semakin dalam kolam, dia akan membutuhkan banyak pupuk. Tapi kalau semakin dangkal, pupuknya kan juga lebih irit. Ya bisa dengan sistem karamba bisa. Tidak bisa. Untuk Lemna mungkin ada kemiripan dengan Azula, tapi untuk Wolffia lain lagi. Karena Wolffia ini barangnya kecil, untuk menutup penuh satu kolam ini juga butuh waktu. Jadi kalau Lemna mungkin dalam waktu 3 minggu sudah bisa mulai dipanen, tapi kalau Wolffia itu sebaiknya mundur, bisa 1 bulan atau 1,5 bulan, karena dia kondisinya kecil, barangnya kecil, sehingga untuk menutup permukaan kolam ini juga modelnya beda. Dan Wolffia menumpuk sebanyak apapun tidak apa-apa, tapi kalau Azula sudah menumpuk, kalau tidak dipanen malah mati. Tapi kalau Wolffia menumpuk setebal apapun tidak apa-apa. Jadi dipanennya cenderung mundur. Cenderung mundur karena memperbanyak populasi. Populasi makin banyak, makin cepat tumbuhnya. Kalau misal mau besar, Lebih banyak karena ini andalannya dia merupakan populasi. Populasi makin banyak, makin baik. Untuk tanam Azula itu perlu perhatian penuh karena Azula ini ada penyakit bawaan. Penyakit bawaan berupa ulat, cuman ulatnya terlalu kecil di dalam Azula. Kalau Azula ini sampai keserang penyakit, itu dalam hitungan 1 sampai 2 minggu Azula akan habis dalam satu kolam. Maka agar ada perhatian khusus selama nanam ke Azula itu diamati setiap saat, setiap hari katakanlah. Karena Azula kalau ditebar pertama itu biasanya masih renggang-renggang. Mungkin 2, 3 sampai 4 hari itu dia sudah menata kayak karpet. Kalau sudah menata rapi begitu, disitulah letaknya kita harus mulai melihat adakah indikasi penyakit ulat atau tidak. Kalau dalam hamparan Azula yang rapi tadi ada bercak-bercak kuning, ini berarti Azula perlu diadakan penyemprotan. Karena bercak yang semula kuning nanti akan segera berubah menjadi coklat dan nanti akan menyebar ke seluruh hamparan Azula yang ada. Jadi ketika melihat di hamparan Azula itu ada bercak kuning, segeralah lakukan penyemprotan dengan insektisida pembasmi ulat. Kalau kami biasanya menggunakan Vistar yang saset itu dalam dosis rendah, artinya dalam satu saset itu bisa dipakai untuk 2-3 kali botol Sprite. Jadi untuk ukurannya itu kami tidak memahami tentang mililiter, tapi kami hanya memperkirakan karena Vistar itu putih, warnanya putih. Kalau dicampur dengan air sudah berubah menjadi putih susu, itu saya kira sudah cukup. Dan itu disemprotkan sekali saja, itu sudah mati ulatnya. Dan esok harinya sudah kelihatan pertumbuhannya akan beda, tidak seperti hari ini. Atau mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau Azula disemprot dengan insektisida, sedangkan Azula ini butuh diberikan konsumsi pada hewan?
atau pada ikan. Ini harus diperhatikan, ada jeda waktu beberapa hari, 3-4 hari, itu azula sudah baik, sudah bersih. Atau kalau memang buru-buru mau diambil untuk konsumsi hewan, itu bisa dengan cara diguyur dulu, dibuat hujan buatan, disembur. Setelah diperkirakan bersih, bisa mulai azula diangkat untuk diberikan. Tapi sebaiknya itu ditunggu 1-2 hari dulu.